Shalom jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan, selamat pagi semuanya, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya bisa bertemu kembali, dan sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah penuh keberkatan ini. Kau boleh mengizinkan kami semua untuk bersekutu, beribadah melalui online, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Itu sebabnya hari ini berkati pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah semua yang mendengarkan boleh mendapat berkat di dalamnya. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan perenungan firman Tuhan buat kita semua yang saya beri judul pembaharuan pikiran. Saya akan ajak kita semua untuk buka firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita semuanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini adalah satu ayat yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus dan ditujukan kepada orang-orang percaya atau jemaat Tuhan yang ada di Roma. Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia, karena mereka sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah ayat yang mengingatkan bukan hanya jemaat yang ada di Roma, tetapi buat kita semuanya, bahwa tatkala kita menjadi orang yang percaya, kita harus tahu bahwa semua hal-hal yang hidup berkaitan dengan hidup lama kita, maka kita harus berubah. Pola pikir kita, pandangan kita, cara hidup kita, kita harus ubah. Itu sebabnya Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi di sini berbicara tentang adanya sebuah pola pikir yang baik tatkala kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, menarik hari ini buat kita semua Bapak Ibu adalah mengapa Paulus memberi penegasan berkaitan dengan pikiran. Ternyata pikiran itu merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Karena melalui pikiran akan menghasilkan berbagai keputusan-keputusan penting yang menyangkut diri kita. Entah itu berkaitan dengan keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, bagi yang masih muda dalam mencari pasangan hidup, semua kita pakai yang namanya pikiran. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa kalau kita ingin memperoleh masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, maka ternyata harus dimulai dari pikiran kita. Harus dimulai dari pola pikir yang baik, pola pikir yang benar, yang tentunya berdasarkan firman Tuhan. Pikiran kita saat ini Bapak Ibu, kalau kita mau jujur ya, pikiran kita saat ini itu adalah hasil dari pola pikir yang ditanamkan sejak kita masih kecil. Jadi kita harus tahu bahwa kita berpikir saat ini, cara kita berpikir, cara kita merespon sesuatu dengan pikiran kita, tanpa kita sadari itu adalah hasil dari pola pikir yang pernah ditanamkan kepada kita sejak kita masih kecil, bahkan masih kanak-kanak. Nah, dari sanalah kita bertumbuh dan mengalami sebuah proses namanya pembentukan pikiran. Nah, saya akan sampaikan kepada kita hari ini ada beberapa hal yang akhirnya membentuk pola pikir kita menjadi pola pikir yang sekarang ini. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, karena ini merupakan hal yang penting bagi kita yang harus kita ketahui. Ada beberapa hal yang berkontribusi membentuk pola pikir kita seperti sekarang ini. Jadi ini hal yang penting yang perlu kita ketahui, karena itulah yang akan membuat kita memahami bahwa hidup kita itu penting memiliki pikiran yang benar, pola pikir yang pertama. Hal pertama yang ikut berkontribusi terhadap pola pikir kita saat ini adalah faktor keturunan atau kita sebut dengan faktor DNA.
dari mana kita terbentuk, atau dari keluarga mana kita berasal, dari status ekonomi mana kita berada, status sosial mana kita berada. Ternyata Bapak Ibu, menurut riset itu sangat menentukan pola pikir kita sekarang. Saya kasih contoh, misalnya ada seseorang berasal dari status sosial yang lumayan tinggi atau status ekonomi yang tinggi, maka cara dia berpikir saat ini adalah berdasarkan statusnya. Dari mana dia dibentuk, dari mana dia dididik, dari mana dia dibesarkan, dari lingkungan keluarga mana. Itu sangat berpengaruh terhadap cara dia berpikir sekarang. Yang kedua Bapak Ibu, faktor kedua yang ikut mempengaruhi pola pikir kita sekarang adalah pola asuh. Pola asuh tentunya dari keluarga kita, dari orang tua kita, atau bila kita pernah diasuh, dididik oleh paman kita, nenek kita, atau siapapun yang pernah mendidik kita, mengasuh kita, maka nilai-nilai yang diajarkan kepada kita itu sangat mempengaruhi cara pandang kita sekarang. Itu sebabnya sangat penting Bapak Ibu di zaman sekarang, kalau kita punya anak-anak, maka kita harus memiliki parenting yang baik, memiliki pola asuh yang baik, yang berdasarkan firman Tuhan. Karena sadar tidak sadar itu akan mempengaruhi pola pikir anak itu tatkala dia besar. Itu akan terbawa-bawa. Saya kasih contoh, ada seorang anak yang dididik oleh orang tuanya dengan berkata bahwa, "Nak, kalau kamu gede nanti, kalau kamu besar nanti, maka kamu harus menjadi orang yang berakal budi, orang yang punya tabiat yang baik." Jadi dimulai dari sekarang, kalau ketemu orang kamu harus hormat ya sama orang, kamu harus salamin dia, kamu harus berjabat tangan. Itu sebuah nilai yang diajarkan kepada anak waktu dia masih kecil. Tatkala orang tua itu mengajarkan anak nilai-nilai yang baik, maka kalau kita perhatikan anak-anak yang dididik dengan nilai yang baik juga akan berdampak baik terhadap masa depannya. Tetapi bertolak belakang dengan ada orang yang dididik dengan nilai-nilai yang kurang baik, maka jelas secara otomatis perkembangan anak itu akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diajarkan. Suatu ketika Bapak Ibu, ada satu keluarga yang saya boleh katakan ini adalah keluarga broken home. Keluarga ini adalah keluarga yang ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya punya wanita idaman lain. Nah, ibunya ini begitu kecewa dengan sang suami karena dia pergi meninggalkan keluarga dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Kekecewaan yang dialami oleh sang istri atau sang ibu ini, itu dia lampiaskan kepada anak perempuan. Dia punya anak perempuan dan dia berkata kepada anak perempuan, "Nak, kamu harus tahu bahwa semua laki-laki di dunia itu sama. Gak ada laki-laki yang setia. Itu sama persis seperti bapakmu kalau kamu mau tahu." Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, anak ini didoktrin. Anak ini diberi nilai-nilai yang salah dengan berkata bahwa semua laki-laki di dunia ini sama. Kalau hal itu, nilai-nilai ini terus diajarkan kepada anak ini, maka anak ini akan bertumbuh dengan nilai-nilai itu. Suatu ketika benar Bapak Ibu, anak ini bertumbuh dengan dewasa. Dia bertumbuh besar dan suatu saat dia menemukan pasangan hidup. Dia menemukan calon suami dan akhirnya dia menikah dengan suaminya. Tatkala dia menikah dalam satu keluarga, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nilai-nilai yang pernah dia terima dari ibunya, karena ibunya kecewa, itu ternyata tetap dia ingat sampai dia menjadi besar, sampai dia berkeluarga, sampai dia menikah. Dia ingat persis bagaimana ibunya mengajarkan bahwa semua laki-laki itu tidak ada yang setia. Semua sama saja, sama seperti bapakmu. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Dia memperlakukan suaminya saat itu sama seperti yang dikatakan oleh ibunya. Dia berpikir suaminya juga sama, pasti suaminya juga sama seperti bapaknya. Sehingga suatu ketika Bapak Ibu, suaminya belum pulang kerja. Dan apa yang terjadi? Sang istri ini berulang kali menghubungi suaminya. "Kamu sudah sampai mana? Kenapa belum sampai rumah?" Ada kecurigaan, tiba-tiba ada satu kecurigaan muncul dalam diri si anak ini yang pada waktu itu dia sudah menikah.
Dia terus mencari, di pikiran dia selalu berkata bahwa suaminya pasti tidak setia, suaminya pasti sama seperti bapaknya. Dan itu menjadi momok bagi dia, sehingga dia tidak tenang hidupnya. Dia tidak memiliki damai sejahtera tatkala hidup dengan suaminya. Kenapa Bapak Ibu hal ini bisa terjadi? Karena ada nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh ibunya, dan itu dikatakan berulang-ulang kali, dan ternyata itu sangat mempengaruhi sang anak ini, sehingga sampai besar pun dia punya pola pikir yang sama seperti ibunya. Itu sebabnya saya katakan tadi, faktor kedua yang mempengaruhi pola pikir seseorang adalah bagaimana kita diasuh, oleh siapa, kita dibimbing oleh siapa, dan kita dibesarkan oleh siapa. Nah, faktor yang ketiga yang ikut mempengaruhi seseorang memiliki pola pikir pada saat ini adalah bagaimana dia hidup di sebuah lingkungan. Entah itu lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, itu juga sangat mempengaruhi pola pikir. Karena apa? Karena lingkungan dia tinggal, di mana dia bergaul, di mana nilai-nilai itu ditanamkan kepada dia, itu ikut mempengaruhinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Itu yang harus kita waspadai. Bagaimana memiliki pertemanan yang baik, pertemanan, suatu komunitas yang benar, suatu komunitas yang takut akan Tuhan. Kita mau ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, milikilah pertemanan yang baik, pertemanan yang takut akan Tuhan, di mana anak-anak yang tumbuh besar dengan nilai-nilai firman Tuhan yang diajarkan. Nah, itu sangat mempengaruhi pola pikir kita sekarang. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pola pikir yang sudah lama terbentuk dalam diri seseorang, itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah kepercayaan. Seperti saya kasih contoh tadi, seorang ibu menanamkan nilai-nilai kepada anaknya. Karena nilai-nilai itu ditanamkan terus-menerus, akhirnya itu membuat sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan yang dimiliki oleh sang anak. Anak itu meyakini bahwa semua laki-laki itu di muka bumi ini sama. Tidak ada yang benar, tidak ada yang setia. Semua sama seperti bapak. Akhirnya itu membuat sebuah kepercayaan di dalam diri sang anak ini, dan itu dia yakini. Saya akan kasih contoh beberapa kasus yang berkaitan dengan seseorang memiliki pola pikir yang salah. Contoh pertama adalah seperti ini. Ada seseorang yang menganggap, yang punya prinsip bahwa saya harus kaya raya. Kalau kita teliti dan kita coba melihat ke belakang, ternyata orang-orang yang punya prinsip bahwa dia harus kaya raya, pokoknya kalau nggak kaya raya, saya gagal. Itu adalah orang-orang yang punya pengalaman pahit dalam hidupnya pada masa kecil. Mungkin dia ada orang-orang yang hidupnya berserba berkekurangan pada waktu dia kecil, dan hidup begitu menderita, sehingga dia punya satu janji, tekad dalam dirinya, suatu saat saya harus menjadi kaya. Bukan berarti menjadi kaya itu salah, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi motivasi yang salah, yang keliru adalah sangat membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki pola pikir yang salah. Kasus yang kedua, seorang suami contohnya. Ada seorang suami terkadang berkata begini, saya harus dilayani. Padahal Bapak Ibu mungkin di keluarganya yang gak punya pembantu, istrinya kerja dari pagi sampai malam ngurus anak, ngurus rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi karena sang suami punya prinsip bahwa saya ini suami, saya harus dilayani, maka dia tidak mau membantu pekerjaan istri di rumah. Itu kan suatu doktrin yang salah, nilai-nilai yang salah yang pernah dia terima pada masa kecilnya. Atau ada orang yang suami, seorang istri yang punya pandangan seperti ini. Suami saya pokoknya dia harus menghasilkan banyak uang. Kenapa? Karena sang istri ini merasa bahwa itulah yang diajarkan oleh keluarganya. Mungkin orang tuanya pernah mengajarkan, nak, kamu kalau punya suami, dia harus kaya, harus menghasilkan banyak uang. Dan itu yang dia pegang begitu rupa. Sampai akhirnya dia menikah, dia menuntut hal itu harus terjadi dengan kepada suaminya. Contoh yang lain, ada satu keluarga yang berkata bahwa saya harus punya anak laki-laki. Kalau saya nggak punya anak laki-laki berarti saya adalah orang yang gagal dalam hidupnya. Karena apa?
Itu bicara tentang nilai-nilai, paham-paham, kepercayaan-kepercayaan yang dia terima bahwa kalau kamu punya anak laki-laki, maka anak laki-lakimu lah yang akan meneruskan margamu, meneruskan keturunanmu nanti. Dan itu merupakan satu kepercayaan yang menurut saya kurang alkitabiah. Karena bicara tentang seorang anak itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa seorang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Semua ada dalam kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh seseorang memiliki pola pikir yang salah. Sehingga dalam menjalani hidupnya, dia akan memegang teguh keyakinan itu. Dan dia akan membuat keluarganya itu merasa tidak nyaman tatkala hidup bersama dengan dia. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu kira-kira contoh-contoh yang bisa kita temui di sekitaran kita atau mungkin juga ada di dalam diri kita. Bagaimana pola pikir yang salah yang kita miliki Bapak Ibu itu akan membuat kita dalam berpikir, dalam merancang sesuatu itu juga berdampak salah. Tindakan-tindakan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil bisa berakibat fatal. Karena apa? Diawali dengan pola pikir yang salah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang kita baca tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Paulus berkata berubahlah dari cara pandangmu yang salah tentang sesuatu yang pernah engkau terima, tentang sesuatu yang pernah ditanamkan kepadamu, tentang sesuatu yang pernah diajarkan kepadamu. Paulus berkata berubahlah, jadilah seorang pribadi yang memiliki pembaharuan pikiran, memiliki pola pikir yang benar, pola pikir yang baik. Nah, kalau kita baca makna pembaharuan pikiran dalam Roma 12 ayat 2 di sini adalah kita bisa mengambil makna bahwa orang percaya harus memiliki pola pikir sesuai dengan standar firman Tuhan. Kenapa? Kita harus ganti pola pikir yang lama yang pernah kita pahami, yang pernah kita terima dari orang-orang yang pernah mengasuh kita, mendidik kita. Kita gantikan semuanya itu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi Alkitab dengan tegas berkata bahwa kita harus ganti pola-pola pikir yang lama itu dengan firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada jalan-jalannya yang benar. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan kira-kira menjadi pertanyaan kita sekarang. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengubah pola pikir yang salah menjadi pola pikir yang benar. Ada beberapa kiat yang bisa kita jadikan sebuah kiat yang baik supaya kita bisa bebas dari pola pikir atau kepercayaan yang salah. Yang pertama adalah kita harus kenali pola pikir atau kepercayaan yang salah yang sudah ada di dalam diri kita. Sejak kita kecil, Bapak Ibu, setan itu sudah menaruh pola pikir atau kepercayaan, nilai-nilai yang salah dalam diri kita. Dan pada akhirnya itu membentuk sebuah benteng dalam diri kita. Kalau kita tidak akhirnya mengenali itu sebagai pola pikir yang salah, maka itu terus akan kita pegang menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah kepercayaan. Dan itu akan menuntun kita kepada keputusan-keputusan yang salah. Saya katakan tadi bahwa mari kita kenali apa saja pola pikir yang selama ini tertanam di dalam pikiran saya, yang sudah saya yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Kita kenali dulu. Tatkala kita mengenali pola pikir yang salah, maka langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mulai gantikan. Kita mulai singkirkan pola pikir yang kita tahu bahwa ini pola pikir yang salah. Kita gantikan dengan pola pikir yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, kita gantikan dengan firman Tuhan. Nah, karena apa? Orang yang tidak mengganti pola pikir yang salah itu dan terus mempertahankan, maka itu akan menjadi sebuah benteng. Benteng yang kuat, yang akan membentengi dia, yang akan meyakini dia bahwa
pendapat saya yang paling benar. Apa yang saya yakini itu adalah yang paling benar. Sehingga kita coba mengatakan bahwa pendapat orang lain itu salah, pendapat orang lain keliru, karena kita sudah meyakini, itu sudah menjadi suatu benteng yang kokoh, menjadi kubuh yang menempel di dalam pikiran kita, di dalam keyakinan kita. Nah, yang kedua, itu sebabnya saya katakan yang kedua adalah mari kita singkirkan pola-pola pikir yang lama, kepercayaan-kepercayaan yang lama, nilai-nilai yang lama yang pernah ditanamkan kepada kita. Kita singkirkan dan kita gantikan dengan firman Tuhan. Kita selaraskan pola pikir itu dengan firman Tuhan. Dan saya percaya tatkala kita mau mensubmitkan diri kita kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan ubahkan itu menjadi sesuatu yang baru. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita akan lakukan peperangan rohani. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sesuatu yang sudah kita yakini begitu lama, sesuatu yang sudah menjadi pola pikir yang menempel begitu kuat dalam diri kita, itu sadar tidak sadar akan sulit untuk kita lepaskan, akan sulit untuk kita singkirkan. Kenapa? Karena itu sudah terlalu lama menjadi sebuah keyakinan kita. Cara satu-satunya adalah kita berperang. Perangi itu, makanya kita sebut sebagai peperangan rohani. Kita pakai firman Allah menjadi senjata buat kita. Itu sebabnya di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita harus menggunakan selengkap senjata Allah untuk melawan segala tipu muslihat iblis, melawan segala hal yang coba membatasi kita. Firman Tuhan yang coba kita yakini, kemudian digantikan iblis coba membisikkan hal-hal yang lain. Alkitab berkata, mari kita lawan, kita perangi. Dan itu kita lakukan tiap hari. Tiap hari kita harus berperang. Karena hidup kita ini adalah sebuah peperangan. Dan alam pikiran kita yang terbesar. Pikiran itu merupakan arena peperangan kita yang paling hebat. Yang harus kita menangi. Itu sebabnya tiap hari pakailah firman Tuhan untuk memerangi semua siasat-siasat iblis. Semua cara-cara iblis yang coba diberikan kepada kita. Dan saya percaya tatkala kita memerangi semua dengan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup, maka kemenangan demi kemenangan kita akan peroleh. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Saya berharap kita menjadi orang yang menang, umat pemenang, seperti yang Tuhan katakan kepada kita semua. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami yakini hari ini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Engkau mengingatkan kami untuk kami memiliki pembaharuan pikiran, memiliki pola pikir yang benar, yang diselaraskan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, tolong kami. Beri kami kemampuan, kekuatan, untuk kami boleh memenangi pertandingan yang ada di pikiran kami. Dan kami boleh menang, karena kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan, maka kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua jemaat Home Sisi yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan ini akan mendapatkan kekuatan untuk berproses, untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.